ke teman-teman semua, apa sih yang kita harus lakuin nih? Dokter, apa sih yang harus kita lakuin? Nanti juga teman-teman bisa tanya ke speaker hari ini, makanan apa aja yang bagus ya kan? Karena kayaknya dokter yang ini juga hobi masak makanan-makanan sehat juga kan. Jadi teman-teman bisa nanya tipsnya juga. Oke, langsung aja teman-teman. Ini sudah hadir, ada Dokter Susi Lorini di sore ini. Selamat sore dokter. Selamat sore, sahabat AFC semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, oke dokter. Ya, Bentar. baik. Jadi seperti yang disampaikan Pak Angga tadi, hari ini kita akan em, bersama-sama membahas tentang polusi udara dan bahayanya ya, bukan hanya terhadap iritasi saluran napas ya, akan tapi ternyata tadi bisa menyebabkan kanker. Nah, saya share dulu. Silakan dokter. Tapi dok, itu yang tadi saya bilang, kalau teman-teman nanti ada yang mau tanya-tanya tentang makanan sehat, boleh dong dok. Kan ke dokter nih, dok. Sok, sorry dok, kayak ke mute ya dok. Oh ya, Yes. ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang polusi udara dan kanker. Nah, sebelumnya kita kan sering dengar berita nih ya, bahwa polusi udara di Jakarta itu sangat-sangat mengkhawatirkan, ya. Dan memang benar ya. Tapi tidak hanya di Jakarta sebetulnya, bahkan kalau di Indonesia tuh Jakarta masih kalah dengan kota yang lain ya. Ada kota lain yang lebih parah lagi ya. Nah, memang polusi ini cenderung lebih banyak terjadi di kota-kota besar ya, karena kita tahu bahwa kota besar itu juga penduduknya mungkin lebih padat ya, kemudian juga banyak gedung-gedung yang di situ tentunya area hijaunya juga kurang. Nah, menurut WHO ya, ini ada kota-kota besar yang tingkat polusinya tinggi ya. Bukan hanya Jakarta, jadi termasuk Karachi ya di Pakistan ya, New Delhi di India, kemudian Beijing, Lima ya, dan Kairo. Nah, bahkan kota Los Angeles ya di California itu diberi nama Smog City ya, karena saking dia udaranya itu berasap, berapa namanya ya kalau smog itu lebih ke berkabut, yang kabut ini tapi bukan yang kabut yang alamiah ya, akan tapi kabut yang terjadi karena polusi udara yang sangat pekat di campuran antara asap dengan kabut. Nah, bahkan dikatakan bahwa 99% manusia itu tinggalnya di daerah yang terkena polusi semua. Jadi kita tuh sebagian besar tinggalnya di daerah yang berpolusi ya. Nah, polusi ini bisa menyebabkan kematian yang dini ya, kematian yang dini, dan bisa terjadi karena baik polusi dari luar ruangan, tapi juga bisa juga karena polusi dalam ruangan ya. Jadi selama ini kalau kita berpikir solusinya berarti kita nggak boleh pergi-pergi nih. Jangan salah ya, polusi dalam ruangan juga bisa terjadi ya. Jadi kita mau di luar sama di dalam ya bisa tetap kena kalau seluruh udara daerah kita itu sudah terkena polusi ya. Nah, dan yang paling banyak memang polusi yang di luar ruangan yang menyebabkan kematian ya, dibandingkan polusi dalam ruangan. Nah, ini gambaran bagaimana peringkat polusi di seluruh dunia. Ya, ini Jakarta memang yang paling tinggi dibandingkan kota-kota besar, ibu kota dari seluruh negara di dunia. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebetulnya Jakarta itu lebih rendah daripada Banjarbaru ini ya. Banjarbaru Kalimantan Selatan ya, ternyata Banjarbaru ini malah lebih tinggi dibandingkan Jakarta. Ini di atasnya masih ada Tangerang Selatan ya, lalu Depok, Karawang ini juga tinggi ya. Jadi jangan merasa aman ya. Ini daerah Jabodetabek ini. Kalau Bogor mungkin masih lebih rendah ya Bogor ya. Nah, nah ini gambaran kabut yang menyelimuti pegunungan dan daerah area sungai di Yangtze ya. Tapi ini bukan kabut yang alamiah, ini adalah kabut karena polusi udara. Nah, dari mana asalnya sumber polusi udara itu?
Sumber polusi udara itu sebenarnya bisa terjadi secara alamiah. Misalnya pada kejadian bencana, ya misalnya karena ada gunung meletus, ada kebakaran hutan, atau kalau pagi-pagi nih ya ada penguapan dari tanah, ya di mana akan muncul gas-gas seperti radon di tanah ya, dan itu akan naik semakin kita siang hari, maka akan semakin naik. Maka sebaiknya memang kalau kita keluar rumah itu nunggu radonnya itu hilang dulu ya. Biasanya radon itu keluar pagi-pagi subuh itu ya, kemudian menghilang setelah sinar matahari keluar. Nah, maka kalau kita mau keluar dari rumah itu sebaiknya ya nunggu sampai sinar matahari itu terbit gitu ya. Nah, lalu bisa juga karena kelembapan ya, kelembapan lingkungan yang sangat-sangat rendah, maka bisa timbul jamur ya, agen biologis yang lain, misalnya ada pertumbuhan bakteri yang berlebihan atau virus yang berlebihan gitu ya. Itulah mengapa kalau musim-musim tertentu di mana kelembapan itu tinggi, maka banyak orang yang sakit batuk pilek misalnya, ya karena pada saat itu eh, apa namanya komposisi udara itu banyak mengandung bakteri atau virus. Nah, lalu selain yang alamiah juga karena perbuatan manusia ya antropogenik. Ini misalnya karena industrialisasi ya, jadi emisi pabrik ya, pertambangan, asap kendaraan, asap pesawat terbang, pembakaran sampah ya. Kita kalau di rumah jangan bakar-bakar sendiri ya. Jadi sampah itu memang sebaiknya dikelola secara terpadu ya. Dan pembakaran sampah itu tidak boleh sembarangan, apalagi kalau sampah itu mengandung plastik. Ya, karena kalau sampah itu mengandung plastik, kalau kita membakarnya di lingkungan rumah misalnya, itu akan menimbulkan pengeluaran gas-gas bukan hanya karbon ya, akan tetapi juga gas-gas yang dia berupa zat-zat yang sangat-sangat karsinogenik ya, seperti misalnya dioksin. Nah, lalu asap rokok ini juga termasuk polutan ya, maka mengapa sekarang orang merokok itu ada ruang tersendiri ya, apalagi kalau di tempat publik ya. Di rumah juga begitu, harusnya kita menerapkan aturan bahwa merokok tidak boleh di dalam ruangan ya. Kemudian eh, kalau perlu ya merokok dengan rokok yang sehat. Kok ada rokok yang sehat? Ada ya sebetulnya. Jadi rokok yang sehat itu ada. Tidak semua rokok itu sebetulnya mencemari lingkungan dan tidak baik untuk kesehatan ya. Ada rokok yang sebetulnya malah justru baik. Nah, lalu asap dari pemanas. Ini pernah terjadi di London pada tahun 1952 ya, karena saat itu musim dingin dan masyarakat semuanya menyalakan pemanas dengan tungku pemanas berbahan bakar eh, batu bara dan juga kayu gitu ya. Akhirnya terjadi pencemaran lingkungan. Kemudian penggunaan aerosol ya, pengharum ruangan, pestisida, termasuk obat nyamuk itu pestisida ya, formalin ya pada cat, furniture ya. Kemudian penggunaan atap misalnya dari bahan asbes. Lalu yang tidak bisa kita sadari lampu ya, lampu kita kalau kita menggunakan lampu-lampu yang basisnya itu ada merkurinya, nah itu bisa memancarkan eh, emisi gas merkuri. Nah, ini macam-macam sumber pencemaran dari rumah ya, ini ya. Tadi seperti yang saya sampaikan contohnya hampir sama. Nah, lalu ini ya, jadi ada dari atap ini ya. Atapnya mungkin kalau kita pakai asbes itu akan menimbulkan eh, peredaran debu-debu asbes yang bisa menyebabkan penyakit pada paru-paru yang disebut sebagai silikosis ya, asbestosis ya, pneumokoniosis yang disebabkan karena asbes ya, asbestosis. Maka penggunaan atap ini kita harus pertimbangkan, jangan menggunakan bahan-bahan yang bisa menimbulkan apa namanya penyakit pneumokoniosis. Nah, lalu polutan biologi ini bisa jadi karena ventilasi rumah kita yang jelek, pencahayaannya jelek, terjadi kelembapan yang tinggi pada rumah,
sirkulasi udara yang tidak baik, sehingga tumbuhlah bakteri-bakteri patogen, misalnya seperti Mycobacterium tuberculosa yang sangat berlebihan, ya, atau juga misalnya apa namanya virus-virus dan juga jamur, ya, itu juga akan mempengaruhi kerentanan kita terhadap infeksi. Nah, lalu karbon monoksida. Karbon monoksida ini terjadi pada misalnya ketika kita mempunyai garasi, ya, kita memanasi mobil, memanasi apa namanya, memanasi motor, dan juga mungkin kita menggunakan pemanas-pemanas, ya. Banyak kejadian orang meninggal di kamar mandi ketika dia sedang mandi dengan air panas misalnya, yaitu bisa jadi karena juga keracunan gas karbon monoksida. Nah, lalu formaldehid, ya, ini pada produk-produk terutama yang menggunakan presswood, ya. Jadi produk furniture yang menggunakan bahan baku presswood. Nah, lalu juga timbal, ini juga berbahaya, ini dari asap kendaraan juga. Nitrogen dioksida, pestisida yang kita gunakan sehari-hari, misalnya obat nyamuk, ya. Mungkin kita punya tanaman disemprot-semprot juga dengan herbisida dan lain-lain, ya. Kemudian radon tadi, radon itu sebetulnya dari apa, penguapan tadi, ya, penguapan di tanah, ya. Lalu juga indoor particulate matter, ya, kalau misalnya di situ ada debu-debu atau dari apa namanya respirasi kita sendiri, ya, CO2, ya, karena misalnya ruangannya sempit, sirkulasi udaranya jelek, gitu, ya. Kemudian tadi kalau kita merokok, ya, kalau kita punya kompor, punya pemanas tadi, ya, dari cerobong asap dan volatil organic compound. Nah, ini bisa nanti dilihat di www.epa.governor. Lalu, nah, tubuh kita ini terdiri bukan hanya atas sel tubuh kita, ya, maka polusi ini berdampak bukan hanya pada sel kita, ya. Yang pertama justru dampaknya pada ekosistem kita, ya, karena sebenarnya tubuh kita kan ekosistem, di mana tubuh kita itu populasi ekosistem dari mikrobiota yang tersebar di seluruh tubuh ini, ya. Jadi di otak kita bahkan ada, ya. Sekarang ini sudah ditemukan bahwa di otak itu ada ekosistemnya. Lalu di gigi kita, di air ludah, di mata kita, di kulit kita, ya. Jumlahnya sangat banyak ini, ya, di kulit, ya. Kemudian di sepanjang saluran napas atas, kemudian di paru-paru kita juga nggak steril, ya, di paru-paru kita juga ada. Kemudian bahkan dalam darah itu sekarang juga ditemukan, ya, ekosistem, ya, walaupun ini masih kontroversial, ya. Apakah benar darah itu punya ekosistem asli ataukah dia hanya perpindahan saja dari misalnya usus ke kemana, gitu, ya. Dia hanya migrasi begitu, ya. Nah, kemudian di lambung kita, di duodenum kita, di usus besar, di usus halus, ya. Bahkan di tempat organ-organ reproduksi kita, ya. Di saluran kencing, ya. Kalau laki-laki ya testis, kalau perempuan ya ovarium, gitu, ya. Di endometrium itu ada ekosistemnya. Dan ternyata polusi ini akan mempengaruhi seluruh ekosistem kita, bukan hanya ekosistem di area di mana kita menghirup itu, gitu, ya. Jadi kalau kita terkena polusi itu kan nggak cuma menghirup, ya, kita juga kadang menelan, ya, dan bahkan kulit kita terpapar, ya. Maka gangguan ekosistem ini akan mengenai bukan hanya di saluran napas, ya. Nah, ini contohnya, ya. Jadi dampaknya partikel-partikel polusi tadi akan dihisap ke dalam hidung, masuk ke dalam saluran napas atas, ya, akhirnya nanti ke trakea, masuk ke paru-paru, ya. Di paru-paru ini sebenarnya ada sistem, ya, ada sistem yang berusaha mendetoksifikasi dan menetralisir sebetulnya, ya.
Nah, di sini ada sistem imun, ada lendir ya, ada bakteri tadi yang bertugas untuk mendetoksifikasi, untuk menetralisir dan melokalisir ya dari zat-zat yang berbahaya itu. Termasuk sebetulnya di hidung ya, di hidung bulu-bulu rambut itu sebenarnya kita harusnya bersyukur punya bulu rambut ya, karena bulu rambut itu ibarat saringan. Ketika kita bersin, refleks-refleks ketika kita bersin, ketika keluar lendir dari hidung, ketika kita pilek itu sebenarnya detoksifikasi ya. Jadi kalau seperti itu jangan minum sesuatu yang menghentikan lendir itu keluar, tapi sebaiknya bersihkan lendir ya, karena sebenarnya lendir itu adalah upaya pertahanan untuk mengeluarkan ya apa namanya zat-zat toksik yang ada di dalam tubuh kita ya. Termasuk bersin itu juga kita harus bersyukur ya. Makanya kalau dalam Islam kalau kita bersin kita berucap alhamdulillah ya, dan orang yang mendengarnya juga harus mendoakan yang berucap alhamdulillah tadi. Nah, jadi kalau ini berfungsi baik ya sebetulnya kemungkinan manusia itu akan terpengaruh dengan polusi itu sangat-sangat rendah ya. Akan tetapi kalau kadarnya juga terlalu tinggi dan tubuh kita nggak mampu ya menetralisir itu ya akhirnya ya kena juga kita gitu kan. Nah, kalau melalui mulut ya, kadang kita kan menguap ya, kadang kita bicara kan otomatis juga udara ada yang masuk ke mulut gitu. Nah, masuk ke mulut maka dia akan masuk ke dalam saluran cerna yang akhirnya berujung pada usus ya, dan ini akan mempengaruhi ekosistem yang berada pada usus ya, meningkatkan permeabilitas usus sehingga usus itu akan menjadi bolong-bolong begitu ya, akan saringannya itu akan menjadi lebih lebar ya, terjadi yang namanya leaky gut. Nah, perubahan pada ekosistem di seluruh tubuh tadi itu akan menyebabkan perubahan metabolisme ya, dan zat-zat metabolit dari bakteri juga akan berubah, termasuk yang namanya short chain fatty acid yang sebetulnya ini merupakan bahan baku energi kita ya, ATP kita, dan SCVA ini juga mempengaruhi sistem imun, mempengaruhi saraf ya. Maka kalau kadar SCVA menjadi rendah akan terjadi dampak metabolit yang lebih luas ya, dan dampak kerusakan sel yang lebih luas sehingga bisa menyebabkan kerusakan sel di multi organ ya. Ini bisa memicu kerusakan di otak ya, kemudian di hipotalamus ya, di apa namanya kelenjar-kelenjar yang mempengaruhi sistem hormon kita ya. Jadi sehingga akhirnya terjadi gangguan hormon ya. Maka tidak heran kenapa kok sekarang ini bahkan burung itu ada yang homoseksual ya, karena salah satunya adalah pengaruhnya ke hormon ya. Ya. Nah, ini adalah salah satu gambaran perubahan ekosistem yang terjadi bukan hanya pada hidung ya, dan ini bisa meningkatkan resiko penyakit infeksi, asma, Parkinson ya. Parkinson tahu ya, Parkinson itu penyakit degeneratif pada otak yang menyebabkan orang itu mengalami gemeteran kayak kayak apa ya istilahnya kalau orang Jawa itu buyuten ya, jadi tangannya tuh bergetar gitu ya, gampang bergetar. Nah, itu namanya buyuten. Nah, Parkinson ini contohnya yang menimpa atlet internasional ya, atlet petinju ya, almarhum Muhammad Ali ya. Itu karena trauma kepala ya kan. Tapi kalau ini karena polusi udara bisa menyebabkan Parkinson ya. Nah, lalu pharyngeal dysbiosis ya, ini pada saluran napas bagian atas ya, bisa meningkatkan infeksi, bisa meningkatkan pneumonia. Lalu pada mulut ya bisa menyebabkan, kalau mulut ini bisa kemana-mana lagi ya, bisa menyebabkan penyakit hati, penyakit pankreas, kanker pada mulut, penyakit Alzheimer ya. Penyakit Alzheimer itu pikun ya, pikun secara dini. Lalu COVID ya, COVID yang berat. Nah, lalu pada kulit ya bisa menyebabkan kemampuan kulit untuk melakukan proteksi dan juga untuk mendetoksifikasi, karena sebenarnya
kulit ini juga organ untuk detoksifikasi ya, termasuk sistem imun di situ ya, itu akan terganggu ya. Nah, lalu pada usus ya, kalau usus mengalami dysbiosis, kita sering membahasnya ya, dysbiosis pada usus itu bisa menyebabkan banyak penyakit ya, bisa ke arah asma, obesitas, diabetes, otak ya, gangguan neuropsikiatri ya, termasuk depresi ya. Kenapa sekarang banyak orang yang depresi ya? Itu salah satunya bisa jadi penyebabnya karena polusi udara ya. Lalu penyakit autoimun pada usus ya, inflammatory bowel syndrome ya. Kemudian penyakit seperti Alzheimer tadi ya, kemudian PCOS ya. Jadi banyak orang yang hari ini nggak bisa punya anak ya karena mengalami PCOS. Kemudian penyakit autoimun pada sendi, rheumatoid arthritis ya, hipertensi, celiac disease. Celiac disease ini penyakit alergi pada alergi dan cenderung autoimun ya pada usus juga yang disebabkan terutama sensitivitas terhadap gluten ya. Lalu bone disorder ya, penyakit-penyakit kelainan tulang, kemudian gangguan hormonal tadi ya, penyakit jantung, penyakit tiroid dan lain-lain. Nah, ini gambaran riset-riset tentang itu ya. Kemudian nah ini yang perlu kita perhatikan sekali di sini adalah kesehatan mental. Kesehatan mental di sini WHO nanti akan perkirakan tahun 2030 itu akan sangat meningkat pesat ya penyakit-penyakit mental itu, dan di sini kita lihat hubungan antara dysbiosis dengan penyakit kesehatan mental itu terutama pada penyakit depresi ya, skizofrenia ya. Jadi orang-orang gila ya, skizofrenia itu nanti akan bertambah banyak ya. Kemudian nah ini salah satu contoh komponen yang sangat-sangat toksik juga yaitu polisiklik hidrokarbon. Ya, ini diketahui merupakan salah satu komponen yang menyebabkan dysbiosis dan perubahan metabolisme pada manusia. Kemudian merkuri. Nah, ini merkuri dan arsen ini juga yang paling berat ini ya. Yang paling toksik ya karena ini merupakan logam berat yang dia akan berikatan dengan semua jaringan, semua sel yang bermuatan negatif dan juga yang dia bisa berikatan dan mempunyai gugus sulfhidril namanya ya. Terutama adalah pada mitokondria ya. Jadi kalau kita terpapar merkuri dan arsen baik melalui apapun ya, melalui inhalasi tadi, melalui hidung, melalui mulut ya, karena mungkin kita mengkonsumsi makanan yang mengandung merkuri, injeksi. Nah, itu bisa menyebabkan kerusakan pada mitokondria, terutama pada DNA mitokondria yang akan menyebabkan peningkatan apoptosis atau kematian dari sel-sel kita, termasuk kematian mitokondria dan aktivitas mitofagi. Mitofagi itu sebetulnya mitofagi kalau dalam batas normal itu baik ya untuk regenerasi sel, tapi kalau ini berlebihan maka akan menimbulkan disfungsi dari mitokondria. Bayangkan kalau mitokondria mengalami disfungsi, padahal mitokondria inilah yang berperan ibaratnya sebagai baterai dalam sel kita ya, yang memproduksi energi dalam sel kita, yang memproduksi elektrolit yang keseimbangan elektrolitnya itu diperlukan dalam aktivitas enzimatik dalam tubuh kita, yang dia berperanan dalam metabolisme tubuh kita dan juga dalam keseimbangan antioksidan dan oksidan ya. Maka kalau sampai mitokondria rusak maka resikonya bisa kemana-mana ya, dan bisa diturunkan ya, apalagi kalau ini mengenai perempuan. Nah, itulah mengapa akhirnya ya bisa menyebabkan kerusakan pada otak-otak yang bagian otak yang dia berperan dalam mengatur perilaku ya, perilaku seks ya. Misalnya di sini contohnya yang dijumpai adalah kejadian aneh di burung ya, di burung ibis, di mana dijumpai kawanan burung ibis yang dia homoseksual ya. Nah, lalu
ada juga kaitannya sama kanker. Nah, ini kanker yang selama ini diketahui kan hanya kanker paru ya. Jadi karena tadi terjadi kerusakan mitokondria, disbiosis, tentunya akan banyak eh, zat-zat yang toksik terhadap gen ya, dan juga aktivitas antioksidan yang rendah dalam tubuh kita, detoksifikasi yang rendah dalam tubuh kita, sehingga akhirnya apa? Mudah terjadi pertumbuhan sel yang tidak terkontrol seperti kanker. Nah, dan di sini bukan hanya kanker paru-paru atau kanker saluran napas ya. Di sini ternyata bukti penelitian terbaru bisa memicu kanker di organ-organ yang lain ya, misalnya di endometrium ya, kemudian di kolorektal ya. Jadi kolorektal cancer itu tidak hanya berhubungan dengan apa yang kita makan ya kan, tapi juga apa yang kita hirup ya. Nah, lalu bagaimana pencegahannya? Nah, pencegahannya sebentar, ini urutannya saya benerin dulu. Urutannya salah nih. Ya. Nah, karena tadi polusi udara itu mempengaruhi bukan hanya sel kita, tapi yang pertama justru adalah ekosistem kita, gitu ya. Maka ya solusinya adalah konsumsi prebiotik, probiotik, dan simbiotik, dan juga konsumsi makanan yang mempunyai kadar antioksidan yang tinggi, ya. Dan kalau kita tinggal di daerah yang perkotaan, kita bekerja, apalagi ya dari pagi sampai siang, ya, tentunya kemungkinan resiko kita menghirup udara yang tercemar baik di luar maupun di dalam ruangan itu besar. Apalagi seperti saya ya kerja di laboratorium di mana setiap hari berhubungan dengan zat-zat karsinogenik ya. Maka sangat penting kita mempunyai makanan superfood yang bisa mencegah ya kita mengalami stres oksidatif dan juga mengalami disbiosis. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kita ada produk yang terbaru ini ya, ada Usukushi Gold ini ya. Kelebihannya yang utama ini ada tambahan bawang hitam ya, bawang hitam di mana kandungan N-asetilsistein ya, dan juga kandungan dari gugus sulfitril dan eh, alininnya, alisinnya ya itu bisa mengikat merkuri bahkan ya. Maka detoksifikasi terhadap merkuri itu salah satunya adalah menggunakan bawang ya. Nah, lalu ada juga banyak zat-zat yang bersifat protektif di sini, misalnya seperti resveratrol ya, di mana pada Usukushi Gold ini juga dia cenderung lebih tinggi dosisnya ya. Dan di sini sudah ada triple probiotik ya, triple probiotik di mana di sini mengandung probiotik Lactococcus ya, kemudian nah, selain itu tentunya kita membutuhkan makanan yang sehat ya, makanan yang eh, organik ya, kaya serat. Jadi seperti yang saya sampaikan, sepertiga eh, sayuran dan buah-buahan yang berwarna-warni, paling tidak 3 sampai 5 macam lah ya. Nah, kemudian seperempatnya adalah lauk pauk ya, bisa kita mengkombinasikan beberapa protein dan lemak yang baik gitu ya. Kemudian eh, karbohidrat yang itu supaya benar-benar asapnya nggak masuk ke dalam rumah.
termasuk dapur ya. Dapur itu harus didesain bagaimana asap itu harus keluar dari dapur ya. Atau kita memberi tanaman-tanaman yang mengurangi dampak dari pencemaran dalam ruangan itu ya, atau menggunakan filter udara ya, HEPA filter dan lain-lain ya. Nah, jangan menggunakan pewangi-pewangi ruangan yang dia bersifat aerosol dan sintetik ya. Pewangi ruangan saya itu bunga ya. Bunga yang saya gunakan untuk pewangi ruangan yang saya sukai selain melati adalah kemuning ya, kemuning lalu ceplok piring ya, itu ya. Kemudian obat nyamuk misalnya, carilah bahan-bahan yang bisa membunuh nyamuk atau mengurangi masuknya nyamuk ya. Kalau yang saya gunakan tumbuhan ya, tumbuhan misalnya lavender, lalu ada basil ya, kemudian tumbuhan yang lain kemangi, mint itu juga termasuk tumbuhan-tumbuhan yang nyamuk itu tidak suka. Taruh terutama di daerah-daerah yang gelap, yang kira-kira di situ banyak nyamuk, dan pada ruang-ruang tidur ya, ruang tidur ya. Jadi jadikan ruangan itu banyak ruang-ruang hijaunya ya, dan tambahkan misalnya bunga-bunga yang dia menghasilkan oksigen ya, tanaman-tanaman yang menghasilkan oksigen dan bisa menyaring udara gitu. Hindari penggunaan bahan bangunan dan perabotan yang menjadi sumber polusi tadi ya, asbes, cat berbahan timbal ya, formalin yang mengandung merkuri atau arsen ya. Kalau kita ingat sejarah Napoleon Bonaparte ya, Napoleon Bonaparte itu meninggalnya karena arsen, di mana arsen ini digunakan pada wallpaper ya. Jadi penggunaan wallpaper kita harus pastikan tidak mengandung bahan-bahan berbahaya seperti merkuri dan juga arsen ya. Lalu tidak merokok di dalam ruangan ya. Kalaupun merokok ya jangan di dekat di dekat orang-orang yang banyak, dan juga carilah penetralnya di situ ya. Misalnya dikasihlah misalnya tumbuhan di situ ya, seperti misalnya lidah mertua, lidah buaya gitu ya, sehingga asap rokok itu tidak akan menempel kemana-mana. Dan ganti baju ketika kita harus misalnya gendong anak kita gitu ya. Akan lebih baik juga kalau kita mengganti rokok kita dengan rokok yang sehat tadi, atau tidak merokok itu juga lebih baik ya. Kemudian menjaga kebersihan ruangan dengan rutin ya, membersihkan debu, mengepel lantai. Kemudian untuk ruangan di dalam gedung bertingkat atau area industri yang tertutup dan area pekerjaan yang menggunakan bahan kimia, seharusnya ada kontrol ya terhadap kualitas udara dan juga penggunaan filter ya. Kalau seperti saya mempunyai yang namanya filter karbon ya, filter-filter yang kita gunakan di laboratorium ya. Kemudian untuk sirkulasi kita menggunakan banyak sekali exhaust fan ya, bukan hanya yang di atas tapi juga sesuai sifat dari bahan yang kita gunakan, di bawah juga kita beri. Kemudian kita juga menggunakan yang namanya meja khusus ya. Jadi meja khusus yang di situ sudah ada penyedot, kemudian zat yang berbahaya tadi juga tidak akan melebar kemana-mana begitu ya. Ada tempat penampungannya, disebut sebagai grow station misalnya. Nah, ini sangat penting dalam laboratorium, apalagi kalau laboratorium itu berada di lingkungan laboratorium lain yang mencakup banyak laboratorium ya. Kalau misalnya bahan B3 ini menyebar ke seluruh ruangan, itu akan menimbulkan penyakit pada banyak orang ya. Nah, lalu bersihkan hidung sesering mungkin ya, tanam pohon-pohonan dan tanaman di sekitar kita lebih banyak ya, di pagar, di manapun ya.
Bahkan kalau saya di dapur itu saya beri tanaman-tanaman gantung ya, terutama tanaman yang dia memang baik untuk indoor ya, dan juga mempunyai sifat dapat menyaring udara dan bahkan bisa kita manfaatkan untuk makanan dan obat ya. Kelola sampah dengan benar ya, karena gas-gas metana itu juga mencemari lingkungan ya, gas metana karena composting gitu ya. Nah, maka sebenarnya setiap rumah tangga itu melakukan pengelolaan sampah yang benar ya. Saya kebetulan menggunakan banyak sistem kompos. Saya menggunakan biopori, menggunakan kompos model Takakura, saya membuat lubang untuk kompos ya. Kemudian juga membuat ekoenzim ya. Bahkan untuk minyak jelantah itu saya juga mengajarkan membuat sabun dari minyak jelantah supaya minyak itu tidak tumpah ke saluran air sehingga akan menimbulkan perkembangan bakteri yang tidak baik ya. Kemudian juga tidak boleh membakar sampah tanpa alat yang memenuhi syarat. Jadi kalau memang ada sampah plastik, ya sampah plastik ini kita taruh di tempat sampah plastik yang nanti biar pemerintah yang mengelolanya. Ya, karena masyarakat kalau membakari sampah sendiri itu akan menimbulkan bahaya ya bagi dirinya dan bagi lingkungannya. Nah, pilihlah kendaraan umum daripada kendaraan pribadi, atau ya jangan dipakai misalnya dalam rumah misalnya 4 orang ya 4 orang punya mobil semua gitu ya, 4 orang punya motor semua, jangan seperti itu ya, tapi berusahalah seefisien mungkin sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan ya. Kalau dekat ya bersepeda atau jalan kaki itu lebih baik ya. Kemudian penggunaan masker ya. Penggunaan masker ini pada level yang sangat berbahaya. Terutama pada orang-orang yang rentan yang bekerja pada outdoor atau pada pekerja laboratorium seperti saya menggunakan masker kalau saya bekerja gitu ya. Karena berhubungan dengan zat yang toksik tadi ya. Nah, tapi maskernya juga masker yang didesain khusus. Kalau hanya masker kain atau masker yang dijual rata-rata di minimarket ya, di tempat-tempat umum itu biasanya itu kurang sesuai ya. Ya, pilihlah yang ada filternya ya. Kemudian dia juga mempunyai lubang respirator ya, sehingga kita pakai masker itu aman ya, tidak akan menghirup CO2 ya, karena kalau kita menghirup CO2 ya sama saja bohong. Apalagi kalau bahan dari masker itu juga bahan yang tidak baik, terutama kalau terkena paparan sinar matahari. Ada masker-masker yang dia seratnya itu pun bisa menyebabkan pneumokoniosis dan menyebabkan peradangan kronik yang justru memicu kanker juga ya. Maka pilihlah bahan masker yang aman, lalu yang kedua ada respiratornya, ada filternya kalau kita memang mau menggunakan masker ya. Ini contoh-contoh masker yang digunakan oleh para pekerja yang berhubungan dengan zat-zat yang toksik ya. Yang paling tidak ekstrim ya, yang paling tidak ekstrim yang ini, tapi di sini dia di dalamnya ada filter karbon dan di sini ada respiratornya ya. Jadi pilihlah yang mempunyai respirator tadi ya, karena keracunan CO2 itu juga berbahaya ya, bisa menimbulkan kematian dan hipoksia ya, kekurangan oksigen di tingkat seluler yang dampaknya juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang berbahaya seperti halnya penyakit jantung dan penyakit degeneratif pada otak ya. Nah, ini contohnya ya, kita menempatkan tanaman-tanaman di ruang tamu ya. Ini contoh lili ya, bunga lili ya. Ini cantik sekali, ini dia memproduksi oksigen ya. Kalau malam dia tidak berbahaya bila berada di dalam ruangan dan dia mempunyai sifat memfilter udara. Nah, lalu palem-paleman ini juga baik ya, bisa ditempatkan di dekat jendela. Kalau saya di kamar tidur saya ada banyak jenis sansevieria ya, sansevieria. Di belakang saya ini banyak tumbuhan ini ya. Ada sansevieria, ada mint, ada lidah buaya, ya banyak tumbuhan di belakang saya. Di depan saya, di samping saya itu banyak tumbuhannya. Ya, jadi tempat tidur kita desain sebaik mungkin supaya tanaman itu bisa kita tempatkan di tempat tidur kita. Demikian juga
di ruangan-ruangan yang lain ya. Ini contohnya adalah spider plant ya. Spider plant ini termasuk tanaman yang perawatannya mudah. Ini oleh NASA sudah diteliti juga dan ini punya khasiat untuk obat kanker ini sebetulnya ya. Walaupun untuk pemanfaatannya tentunya ada dosisnya ya. Dari daunnya, dari akarnya itu bisa untuk obat. Lalu lidah buaya, kalau saya lebih suka lidah buaya. Lidah buaya saya banyak ya. Lidah buaya itu selain bisa untuk luka bakar, untuk luka apapun bisa ya, untuk fertilizer tumbuhan ya. Jadi kalau tumbuhan saya misalnya mawar saya nih mau mati gitu ya, saya potongi daun lidah buaya itu nanti dia subur lagi nanti ya. Jadi lidah buaya itu termasuk tanaman yang mudah tumbuh walaupun kita malas menyiram ya. Maka saya suka sekali dengan lidah buaya. Dan juga bisa dimakan ya. Lidah buaya itu di dalamnya dagingnya bisa kita makan. Nah, ini contoh bagaimana kita menempatkan banyak tanaman-tanaman, ya ini tanaman lili juga ini ya. Ini juga baik untuk meningkatkan kualitas tidur ya. Ini bisa ditempatkan di dekat tempat tidur kita. Ini nanti bisa dilihat di sini ya. Contoh lamannya ya. Walaupun sebenarnya banyak ya. Kalau mau lihat tanaman-tanaman yang berkhasiat dan juga untuk menyaring udara. Ya kalau kita punya rezeki berlebih bisa beli filter udara ya. Sebelum pandemi saya menggunakan filter udara yang eh, apa namanya dia mampu menyaring virus ya. Dulu saya beli waktu itu harganya sudah mahal sekali ya. Jadi karena memang keluarga kita ada apa kerentanan ya karena ada autoimun dan juga alergi, maka saya menambahkan juga filter udara ya karena ada ruangan yang tiap kali diberi tumbuhan mesti mati ya karena anak kecil banyak ya sering entah ditendang lah, ketendang bola lah gitu ya. Jadi akhirnya kita tetap harus memakai apa namanya penyaring udara ya. Nah, lalu juga dari sisi kebijakan sebenarnya banyak sekali ya kebijakan-kebijakan yang kalau kita misalnya pengusaha itu kita harus mematuhi itu ya karena memang saat ini polusi sangat-sangat mengkhawatirkan dan penyumbang terbesarnya itu adalah industri ya. Jadi penggunaan teknologi yang berprinsip clean ya. Kemudian untuk energi juga kita harus menggunakan energi yang ramah lingkungan yang apa namanya dia tidak menimbulkan emisi karbon ya. Kemarin saya naik ke Turki itu saya terbang dengan Etihad. Etihad itu ternyata di Abu Dhabi bahan bakarnya adalah dari tumbuhan gurun, jadi bukan dari minyak bumi ya. Dan itu lebih ramah lingkungan. Dan saya lihat di Abu Dhabi itu konsepnya bagus sekali ya. Di sana itu sudah banyak bagaimana solusi-solusi menghadapi polusi udara ya. Bahkan penggunaan bakteri, penggunaan binatang itu digunakan juga di sana ya. Jadi termasuk pertanian mereka tidak menggunakan pestisida ya, tapi menggunakan biopestisida atau predator alamiah dari apa namanya hama itu ya. Nah, untuk transportasi gunakan kendaraan dengan bahan bakar yang ramah lingkungan ya. Kemudian untuk tata kota mungkin harus banyak taman hijau di perkotaan termasuk di gedung-gedung. Sebaiknya jangan pakai bunga palsu ya. Kalau kita ke apa namanya mall ya banyak sekali orang tuh menjual bunga palsu plus rak-raknya. Yang saya heran apa yang menarik dari bunga palsu ya? Kenapa kita harus beli mahal-mahal hanya untuk melihat ada bunga di dalam ruangan kita, padahal itu palsu ya. Padahal kalau itu asli, manfaatnya lebih besar dan lebih murah ya. Walaupun kita harus merawatnya. Dan sebetulnya merawat tanaman itu termasuk salah satu untuk menjaga kesehatan mental ya dan juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem kita. Ya karena eh, mikrobiom dari tanaman itu akan mempengaruhi kita juga ya. Ada tanaman yang dia menyebabkan bakteri-bakteri jahat itu mati ya. Termasuk sansevieria ya, golongan-golongan sansevieria itu dia cenderung menyebabkan peningkatan pertumbuhan bakteri baik di rumah kita ya. Maka sebaiknya jangan membeli bunga palsu ya, tapi belilah
bunga yang asli ya. Kalau misalnya kita malas, sebenarnya ada metode-metode bahkan sekarang ada pot yang didesain dia self watering ya, harganya mahal. Tadi saya lihat di S-Hardware itu kalau yang bagus sekali dan apa namanya agak besar gitu harganya sekitar 150. Ya tidak apa-apa, yang penting kan kita sehat gitu ya. Jadi investasi terhadap kesehatan itu penting termasuk tanaman tadi. Ya, maka memang sebaiknya tanamlah tanaman yang berkhasiat ya, bukan hanya sebagai pemerindah gitu ya. Kalau perlu bisa dimakan ya, tanaman-tanaman yang bisa dimakan. Ya contohnya tadi lidah buaya ya. Lalu kalau saya suka binahong ya, binahong itu juga mudah sekali itu binahong. Kemudian tadi mint ya, basil dan sebagainya yang bisa kita makan. Dan kalau perlu memang kita perlu membeli lampu untuk tanaman, terutama untuk ruangan-ruangan yang kurang pencahayaan ya, karena memang tanaman itu walaupun dia sudah sangat-sangat mampu bertahan hidup dan sangat kuat seperti lidah buaya, tetap membutuhkan sinar matahari ya. Ada kalanya dia tetap membutuhkan sinar matahari. Nah, lalu untuk pembangkit listrik ya, pembangkit listrik ini ada banyak sekali yang bisa kita gunakan sebagai alternatif ya, yang dimana mengurangi emisi karbon ya. Yang saya gunakan misalnya EcoFlow. EcoFlow itu pembangkit listrik bertenaga solar cell ya, tapi kita juga bisa mencasnya dengan mobil ya, dengan mobil kita, dengan apa namanya listrik rumah kita, sehingga kalau misalnya mau kita pakai untuk camping, mau kita pakai kemana-mana itu bisa ya. Jadi menggunakan metode baterai ya. Nah kemudian juga biogas ya, biogas dari pengolahan sampah. Sebenarnya kalau kita mau membuat mandiri energi dalam rumah itu bisa ya. Yang paling murah untuk skala rumah tangga yang hibrid itu sekitar 99 juta. Itu bisa untuk masak, itu sudah untuk pupuk ya. Kemudian bisa untuk pembangkit listrik ya. Nah, lalu juga pengelolaan sampah ya. Pengelolaan sampah ini pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan menggunakan alat-alat yang hibrid ya. Jadi ada untuk yang ada pemisahan, ada recycling, ada pembakaran insenerator tanpa asap. Nah, itu harusnya kita gunakan dan teknologi itu sebenarnya sudah ada ya. Nah, lalu untuk pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan seharusnya dibangun dengan konsep sustainable ya, dan juga apa namanya banyak ruang hijau di rumah sakit. Kemudian menu-menunya juga harusnya organik, kemudian menerapkan prinsip seimbang tadi ya, kaya prebiotik dan probiotik, dan juga para petugas kesehatan seharusnya mengedukasi tentang pencegahan polusi udara berbasis prebiotik dan probiotik ya. Jadi kacamatanya itu harus ke situ, karena sebetulnya yang paling berat itu adalah ketika ekosistem manusia itu menjadi rusak ya. Nah, mungkin itu selanjutnya silahkan kalau mau ada yang bertanya. Terima kasih. Wah, ini ada yang tinggal di Abu Dhabi, Masya Allah. Iya, Abu Dhabi itu ternyata konsep eh, sustainable-nya luar biasa ya. Ibu Dian ya? Ibu apa bapak nih yang tinggal di Abu Dhabi? Ada yang tertarik untuk bikin sabun? Boleh nanti kapan-kapan main ke Semarang, saya ajari ya. Saya punya rumah edukasi di Semarang. Nanti di situ kita akan memberikan pendidikan tentang bagaimana memanfaatkan sampah, bagaimana bertanam, ya, membuat microgreen ya. Microgreen itu sayuran, ya, sayuran organik yang tidak membutuhkan perawatan yang menggunakan tanah, ya, bahkan bisa kita kembangkan di dalam rumah dengan sinar matahari yang rendah. Kita letakkan di jendela saja itu sudah bisa tumbuh ya. Nah, lalu
Semarang nanti di Pelamongan Indah, Bu. Ya, nanti bisa saya beri nomor ya 081575706085 nomor saya, silakan WA. Oke. Ya, Oke, Dok. Ini ada yang tanya, udah ada satu orang sih yang nanya. ya silakan. Kalau ikan laut yang aman untuk pasien kanker apa ya, Dok? Bisa nggak sih kayak direndam dulu dengan baking soda kayak buah dan sayur gitu loh, Dok? Iya, kalau ikan laut direndam itu nanti rasanya nggak enak, nggak seger lagi ya. Jadi kalau ikan laut, pilihlah ikan laut dalam, bukan yang di pantai ya. Seperti seafood itu kan kebanyakan di pantai dangkal ya. Ikan-ikan yang besar biasanya ya. Kalau misalnya kita takut ya, salah satu cara untuk mengurangi eh, itu adalah dengan menyemprot dan memasaknya dengan bumbu yang berbakteri baik ya. Kebetulan kita juga ada produk-produk yang menggunakan itu. Jadi kaldu tapi dia berbakteri baik. Ya, jadi bakteri baik yang didesain untuk menetralisir zat-zat toksik yang ada dalam makanan seperti halnya ikan laut tadi ya. Kemudian menggunakan garam ya, dilumuri garam, dilumuri parutan bawang dan juga dilumuri dengan eh, jeruk nipis. Itu termasuk salah satu cara untuk mengurangi zat-zat berbahaya dalam ikan ya. Namanya dimarinasi ya. Jadi ketika kita mau masak itu sebelum ikan itu diolah, kita buat dulu adonan marinasinya ya. Adonan marinasi itu kalau saya ya ada minyak zaitun, lalu bawang putih saya parut dengan parutan keju. Jadi parut memarut saja. Lalu ada kunyit ya, kemudian garam. Kalau saya garam saya menggunakan garam krosok atau garam dari Bledug Kuwu ya di daerah Purwodadi atau Grobogan itu kan ada daerah Kuwu ya. Nah, itu di situ tuh garamnya bukan dari laut tapi dari Bledug Kuwu. Dan juga garam Himalaya boleh juga dipakai tapi garam Himalaya mungkin mahal ya kalau kita ya. Nah, garam Bledug Kuwu atau garam Kusumba itu bagus ya. Nah, lalu jahe biasanya saya paruti jahe, jeruk nipis. Nah, lalu baluri. Dibaluri kita sayat-sayat dulu, kita kerat-kerat, lalu kita baluri ikannya, biarkan dulu ya, biarkan dulu selama kurang lebih 15 menitan. Tapi kalau saya nggak usah di ini, nggak usah kita cuci lagi ya, nggak usah cuci lagi. Lalu setelah itu baru kita masak. Nah, penguapan dan sebagainya ya, pemasakan itu akan menguapkan zat-zat berbahaya seperti merkuri ya, karena merkuri itu sebenarnya dia dalam pemanasan dia akan menguap gitu. Nah, kemudian sayuran dan buah tadi bisa juga dengan merendamnya dengan ekoenzim ya, kita buat dari sampah kita ya, itu bisa kita buat ekoenzim namanya. Nah, ekoenzim ini bisa untuk mentreatment sayur ya, buah ya, sehingga tidak pakai baking soda. Kalau baking soda itu dia lebih ke permukaan kulit saja ya. Kalau ini di dalamnya itu kita pakai yang berbasis probiotik dan enzimatik. Jadi supaya pestisida dan logam berat itu bisa kita keluarkan ya. Begitu. Jadi makanya belajar membuat ekoenzim ya. Modalnya hanya sampah organik ya. Jadi sampah kulit buah biasanya kalau saya dari jeruk biar baunya wangi gitu ya. Jadi untuk pengolahan sampah itu untuk yang seger itu dibuat ekoenzim ya. Kalau yang sudah busuk-busuk buatlah kompos ya, bisa dengan kompos yang metode ember tumpuk yang aerob maupun anaerob. Eh, Kalau yang ember tumpuk yang anaerob itu harus di luar ruangan ya. Tapi ada metode yang berbasis bakteri yang dia bisa di dalam ruangan ya. Walaupun harganya lebih mahal ya. Kebetulan saya punya semua ya. Nah, lalu yang takakura ya, takakura. Jadi hanya main tumbuk aja. Kita mengoleksi daun kering di rumah kita, lalu
mungkin ada tanah ya, kemudian apa namanya, kulit telur jangan dibuang. Kulit telur itu kalau saya kumpulin, saya punya lumpang kecil gitu ya dari kayu. Nah, kalau habis masak telur saya masukin situ kulitnya, tapi saya cuci dulu ya. Saya cuci dulu, masukkan situ, saya apa namanya, saya cocok supaya dia jadi serpihan-serpihan ya. Setelah itu terkumpul kan. Nah, kalau sudah terkumpul itu untuk bahan composting. Itu bisa untuk bikin tanah. Jadi kalau kita mau nanam nggak usah beli tanah ya, dari situ ya medianya. Nah, jadi kombinasi antara daun kering, kulit telur dengan sampah-sampah organik yang busuk. Lalu kalau saya tambah lagi adalah misalnya apa namanya, bukan daun pisang, kulit pisang ya. Kulit pisang itu salah satu apa, sampah yang dia bisa jadi fertilizer juga, pengganti pupuk NPK ya. Jadi kalau ada kulit pisang kumpulkan ya. Bahkan kadang kalau saya males gitu ya, kulit pisang mungkin hanya satu dapat dari kantor gitu ya, saya potong-potong, nanti saya taruh di ini apa, sekitar tanaman yang mau saya bikin dia berbunga terus gitu ya. Kalau kemuning kan harus berbunga terus biar wangi ruangan kita ya. Nah, maka apa namanya, kita taruh di tanaman-tanaman yang kita pengen dia berbunga terus gitu. Lalu ada yang bertanya tentang pohon yang toksik gitu ya. Nah, sampai sekarang ini belum ada bukti tanaman seperti daun dolar, terus ada lagi satu tuh apa ya, yang menimbulkan toksik, sejenis aglonema kayaknya ya. Aglonema tuh padahal bagus, dia termasuk oksigen bomber ya. Artinya apa kok oksigen bomber? Karena dia tuh penghasil oksigen yang sangat kuat gitu. Itu seperti kita mengoksigenasi ruangan kita gitu ya. Jadi seperti oksigen konsentrator dalam ruangan kita. Jadi eh, baik itu ya sebetulnya ya, kecuali kita makan ya, mungkin karena dimakan gitu ya. Nah, memang kalau punya anak kecil tuh kita harus tetap memilih tanaman-tanaman yang aman, misalnya yang tidak berduri gitu ya, karena kalau yang berduri seperti kaktus kan berbahaya ya, berbahaya. Nah, lalu eh, untuk makan sehat ya, saya lebih suka kalau untuk orang-orang yang bekerja dan tinggal di perkotaan yang tidak punya tanah, saya menganjurkan microgreen ya. Insya Allah nanti saya akan mengadakan workshop juga untuk microgreen ini, gratis workshopnya. Silakan kalau mau ikut ya. Mungkin dalam waktu dekat ini, jadi September nanti eh, akan saya bagikan di status saya deh, di status saya ya. Eh, jadi microgreen itu termasuk sumber serat pangan yang baik dan juga sumber antioksidan yang baik ya, karena dia mengandung hormon auksin ya, kemudian kandungan vitamin dan juga enzim-enzim yang masih luar biasa karena dia dipanen 14 hari setelah dia tumbuh gitu. Terus Utsu Suba ya, keduanya kalau mau silahkan dikonsumsi. Saya sendiri terus terang saya mengkonsumsi keduanya karena kalau Utsu itu kan dia dari salmon jantan ya, sedangkan Suba dari salmon betina. Kalau saya sebagai perempuan, saya menyeimbangkan ya, karena hormon kita itu kan harus seimbang ya antara laki-laki dan perempuan, androgen sama yang apa namanya, estrogen ya. Suba itu saya manfaatkan sebagai terapi sulih estrogen ya, karena seperti saya kan sudah menua ya, sudah mendekati usia menopause ya, sehingga kan kadar estrogen saya sudah rendah. Nah, maka saya mengkonsumsi keduanya ya. Kemudian apalagi leukemia ya. Leukemia, kalau kita sudah punya penyakit kanker, tentunya hindari polusi apapun, termasuk dari apa yang kita gunakan, ya.
kosmetik kita, sabun kita, ya, kemudian apa baju kita, baju kita itu juga baju itu kalau saya prefer ya itu yang katun, ya katun 100% dan kalau bisa cari yang pewarnanya alami, ya idealis banget ya, idealis banget. Tapi ada kan, ya. Kemudian juga ya sutra sih kalau untuk perempuan ya sutra itu bagus juga ya, linen lah gitu ya. Lalu juga eh, tingkatkan oksigenasi. Ya, peningkatan oksigenasi itu bisa dengan limfatik drainase namanya. Limfatik drainase yang paling tidak tidak mahal dan mudah murah itu adalah dengan bekam. Ya, lalu bisa juga dengan terapi gelombang. Nah, kalau mau terapi dengan produk kita usukusi, ya usukusi lebih utama, ya. Dosisnya, dosisnya sehari 2 kali dulu, ya. Tapi kalau misalnya sangat berat, ya bisa bisa ditingkatkan, tapi dengan dosis awal sehari 2 kali pagi dan malam hari, ya. Terapi gelombang ITERA, ya benar. Jadi terapi gelombang ITERA itu radiasi sinar non pengion, ya. Jadi kita disinari dengan gelombang berwarna kebiruan, di mana gelombang ini tidak merusak sel normal, ya, akan tapi dia memperbaiki sel yang rusak dan dia membunuh kanker, ya. Kalau yang pernah saya alami untuk ya, maaf ini tadi terputus ya. Jadi kembali ke andeng-andeng tadi ya. Andeng-andeng di dalam mukosa atau mulut itu lebih berbahaya dibandingkan andeng-andeng yang ada di permukaan kulit, ya. Eh, Pada saat itu dokter bedah yang saya minta konsultasi itu menyampaikan bahwa sebaiknya saya berhati-hati, tapi kalau misalnya tidak diambil tidak masalah gitu ya. Nah, eh, belakangan saat saya sudah 40 tahun ke atas ya, tahu-tahu banyak andeng-andeng yang muncul ya. Jadi di area-area yang memang patognomonik ya, patognomonik itu khasnya dia tumbuh gitu ya. Kalau yang ganas itu biasanya di situ gitu. Dan saya melihat tanda-tanda begitu, terus akhirnya saya memperbanyak konsumsi usukusi, kemudian saya lakukan terapi itu ITERA itu ya, tapi saya juga hiperbarik ya, hiperbarik juga saya lakukan gitu ya, hiperbarik oksigen terapi saya lakukan gitu ya. Untuk skincare dan lain-lain itu saya biasanya sudah menggunakan skincare yang berbasis probiotik juga, termasuk yang dipunyai oleh AFC ya. Jadi memang harus menyingkirkan semua yang bersifat toksik ya. Termasuk bedak, saya jarang menggunakan bedak. Lipstick juga jarang menggunakan lipstick. Hanya produk-produk yang saya ketahui itu natural gitu ya. Dan tidak mengandung paraben, tidak mengandung pengawet-pengawet yang menurut saya berbahaya ya. Nah, tidur harus cukup. Ya, ini yang agak susah karena saya kadang operasi harus sampai jam 2, kemudian itu ya. Tapi saat itu tumbuh, itu saya sinari 2 kali sehari ya. Itu alhamdulillah akhirnya kering. Ya, kering ya. Jadi memang semua itu tidak bisa satu modalitas. Ya, pola hidup kita, pola makan kita, apa yang kita gunakan sehari-hari, lingkungan kita, itu harus kita modifikasi sebagaimana supaya kita itu tidak terkena penyakit kanker, apalagi kalau kita sudah punya risiko, gitu ya. Termasuk kalau misalnya dalam riwayat keluarga kita ada yang menderita kanker, gitu ya.
atau kita bekerja dengan bahan-bahan yang menimbulkan risiko untuk terjadi kanker. Gitu. Oh, untuk bayi ya. Untuk bayi usia berapa? Kalau masih ASI saran saya ASI ya. Kalau mau dibarengin susu karena ini ada mungkin apa ya asamnya, nanti susunya bisa menggumpal ya. Kalau saran saya eh, diberikan bisa bersama dengan misalnya minuman yang lain yang diberikan, misalnya jus gitu ya, atau ibunya yang mengkonsumsi kalau dia menyusui ya. Kemudian bisa diberikan pada MPASI gitu-gitu ya. Atau ya sudah di apa encerkan dengan sedikit air diminumkan begitu saja. Gitu ya. Ada pertanyaan lain? Ada yang mau bicara langsung? Oke, kita kasih kesempatan ya. Mungkin ada yang mau tanya langsung, boleh teman-teman raise hand. Saya langsung buka mic-nya. Sampai 421 ya. Kalau misalkan nggak ada, mungkin kita tunggu pertanyaan lain. Kalau emang udah nggak ada, artinya sudah jelas menurut teman-teman Ya, semua. iya. Oke. Hemofilia nih Pak Angga nih belum belum pernah ada yang bertanya tentang hemofilia kayaknya ya. Hemofilia itu Hemofilia. ya penyakit karena gangguan pembekuan darah ya. Mhm. Jadi selama tidak ada luka, ya sebetulnya nggak masalah ya, karena justru SUBA dan USU itu memperbaiki dari ususnya ya. Jadi harapannya kalau usus sudah kuat ya, tidak terjadi peradangan, tidak terjadi peningkatan risiko peradangan terutama pada pembuluh darah ya. Kalau hemofilia itu yang harus hati-hati kan terjadinya peradangan pada pembuluh darah yang menyebabkan pembuluh darah itu menjadi lebih rentan untuk mengalami robekan gitu ya. Nah, maka sebetulnya tidak masalah ya. Oke. Nanti kita bahas lah kalau misalkan polusi ini udah lewat, nanti kita jadiin topik lah itu hemofilia emang bagus lah. Pembekuan darah juga emang mungkin kan terbantu juga dari produk juga kan dok maksudnya. Iya, iya benar. Sip. Oke. Oke, udah nggak ada yang tanya lagi kayaknya. Mungkin cukup kita juga Oh iya. 1,5 jam udah. Oh Iya, ini terakhir nih dok. benar. Kalau terapi untuk infeksi kantung kemih remaja usia SMP sebaiknya konsumsinya gimana dokter? Maksudnya Infeksi kandung kemih ya. iya. Infeksi kandung kemih itu biasanya bisa berkaitan dengan batu ya. Kalau ada batu, sebaiknya memang kita harus pastikan batunya ini bersifat apa ya. Ukurannya berapa ya. Jadi perlu tambahan terapi-terapi yang memecah batu itu ya. Jadi kalau misalnya besar gitu ya. Nah, itu bagaimana dan mungkin harus konsultasi dengan dokter uh, urologi ya, dokter urologi di AFC ada ya Pak Angga ya. Ada lengkap kok kita. Iya di Gatot Subroto itu coba ya kalau yang ada di Jakarta tuh di Gatot Subroto ada dokter urologi kita ya. Nah, lalu Anaknya kurang minum air putih dan perutnya sakit ini yang oh tadi ya. dok. Iya itu batu Nah, sih harusnya ya. faktor risiko infeksi kandung kemih itu adalah suka ngempet pipis, suka menahan pipisnya Iya. ya. Jadi nggak boleh nahan pipis ya. Higien sanitasi pada saat itu ya setelah pipis itu penting diperhatikan dan juga kecukupan air putih ya. Nah, kecukupan air putih itu bisa dilihat dari warna kencing ya. Ada tabelnya gambar oh kalau kuning cerah itu berarti cukup ya. Kalau dia suhunya tidak panas, oh berarti tidak ada infeksi ya. Kemudian tidak ada rasa sakit, tidak ada darah dalam air seni, tidak anyang-anyangan. Nah, itu berarti sehat ya. Itu loh yang teman-teman sering lihat kalau di bandara tuh ada tuh kalau kita cowok-cowok di urinoir ya ada tuh Iya, ada tulisannya. ada gambarnya ya. Iya Ya, warna pipisnya apa ada yang kuning banget. Justru malah kalau yang warnanya benar-benar bening kayak air putih juga itu nggak bagus.
nggak bagus. Nah, lalu toilet, desain toilet ini juga penting Pak Angga. Jadi Mhm. kalau di bandara pilihlah toilet yang pakai jet spray ya dari depan bukan dari belakang. Ya kalau dari Mhm. belakang itu justru nanti dari apa anus kita bisa ke arah saluran kencing. Jadi kalau misalnya kita kebetulan ke bandara nih, kalau yang di Abu Dhabi itu alhamdulillah kemarin saya ke sana itu desainnya jet spray ya. Nah, kalau yang di Turki atau Eropa kebanyakan dia yang dari belakang jet spray-nya ya apa namanya itu yang dari belakang itu ya. Nah, kalau Semprotan lah seperti kita itu bilangnya lah bahasanya. semprotan. Nah, kalau yang dari belakang kita bawa aja botol. Ya, jadi kalau kita seperti itu tuh kemana-mana, kalau saya bawa tumbler, bawa tisu ya, sehingga kita bisa memastikan higien sanitasi saat berkencing itu di tempat umum itu eh, benar-benar terjaga ya. Oke, oke. Ya, Ini juga tadi ada yang tanya yang tentang Jepang buang limbah. Oke, itu saya udah ada bikin videonya teman-teman. Itu teman-teman kalau buka TikTok KFC itu udah ada tuh suara saya tuh jelasin. Jadi kalau kesimpulannya gini mungkin ya, ini saya singkat aja tambahan ya dok ya. ya, Ya, jadi kalau yang saya baca dan yang saya cari tahu kan, kita kan perusahaan Jepang, farmasi Jepang. Pasti saya harus baca, saya harus tahu. Jadi simpelnya gini teman-teman, limbah yang dibuang itu bukan limbah harian. Bukan kayak kita misalkan kayak kita nih cerita sama dokter Susi, oh ya dokter Susi habis masak nih, habis masak nasi ya, goreng, habis masak apa, segala macam gitu-gitu, terus ada limbahnya, atau mungkin limbah harian, atau mungkin lagi ada pabrik, misalkan kayak di kita nih, pabrik di kawasan industri di Bekasi gitu kan, itu limbahnya dibuang setiap harinya, bukan yang kayak begitu teman-teman. Jadi kalau di Jepang ini di tahun 2011 itu kemarin itu kan ada yang gempa yang bikin reaktor atau radiator nuklir gitu saya lupa bahasanya, ada yang beberapa rusak kena gempa. Jadi di netralisirnya itu menggunakan air tentunya. Nah airnya itu nggak langsung dibuang sama Jepang, disimpan karena kan belum diproses. Disimpan di penampungan, disuling lagi, diulang apa segala macam untuk diproses demikian rupa lah intinya biar kandungan-kandungan berbahayanya itu hilang sebenarnya tujuannya kan. Jadi setelah sekarang udah 12 tahun dari 2011, udah 12 tahun ini udah sulingan panjang segala macam gitu. Namanya limbah ya akan ada terus ya kayak kita lah. Kita tiap hari masak, tiap hari kita ngapain? Nggak usah masak deh, kita mandi, air sabunnya turun aja itu udah dibilang limbah kan. Itu tiap hari iya, pasti ada limbah, nggak mungkin cukup untuk penampungan, otomatis harus dibuang. Nah, dibuangnya ini juga bukan tanpa tanggung jawab, teman-teman. Dibuangnya ini udah diolah sedemikian rupa biar nggak berbahaya, karena balik lagi, kita tahu Jepang ya emang pasti pengolahannya tuh lebih gila lah dari kita lah, dari Indonesia ya, kalau kita ngomongin Indonesia. Jelas itu. Dan yang kedua, teman-teman harus tahu, ya kayak kita harian ini makan apa sih? Nasi, tahu, tempe, telur goreng. Kalau Jepang kan makan itu yang benar-benar makanan ikan, ikan laut, apa segala macam kayak gitu. Emang itu makanan utama mereka. Nah, sekarang logikanya, apakah mereka mau ngerusak rantai makanan mereka yang mereka makan setiap hari kayak begitu? Apakah mereka mau rusak sendiri? Kan enggak. Bener dong. Nah, justru itu saya bikin video yang kemarin itu. Kalau teman-teman kan rata-rata nih kayaknya gini loh dok. Ini orang-orang kayak kemarin saya ke Semarang atau kemana kayak begitu nih kayaknya kenalnya sama suara nih. Makanya pakai suara saya teman-teman pasti tahu itu suara saya deh. Dia kalau di TikTok deh. Itu suara saya jelasin. Jadi nggak mungkin dong Jepang mau ngerusak makanan mereka yang selama ini udah makan ikan mentah apa segala macam. Nah, kan nggak mau, pasti mereka maunya sehat juga, dan udah dibuktiin juga kan itu ada perdana menteri atau apanya saya lupa, dia makan ikan di live TV ya kan, ikan yang mentahnya juga dimakan sama dia juga ya. Emang nggak bisa dijadiin patokan, cuman itu semacam kayak gambarannya aja teman-teman. Mereka juga makan ikan lebih gila dari kita. Kita mah ikan tongkol, ikan tenggiri ya itu mah cari di sungai, bukan cari di laut gitu kan. Ikan gurame goreng kering tuh yang biasa teman-teman makan tuh itu kan bukan ikan laut ya. Kalau mereka justru makan ikan laut. Jadi menurut saya nih kayaknya enggak, mereka enggak bikin bahaya juga. Cuman emang pasti ada ketakutan-ketakutan bukan di kita doang tapi di mungkin negara-negara lain juga ketakutan. Ya ini untuk meredam ketakutannya aja sampai nanti selanjutnya pasti nanti akan ada
data muncul lagi dari WHO atau dari bagian nuklir dunia atau apa kayak gitu. Sampai saat sejauh ini kan belum ada, emang nggak ada keterbahayaan atau apa gitu. Dari WHO pun bilang limbah yang dibuang itu juga udah nggak ada unsur berbahaya yang masih aman. Saya lupa deh itu bahasanya itu bahasa bahasa nuklir sih, saya masalahnya S1 desain sih bukan nuklir jadi kayak nggak tahu. Tapi saya Ya, baca. Gimana dok? Ada tanggapan nggak dok kalau untuk yang itu dok? Apa dokter ada baca-baca juga kan? ya. Jadi gini, kalau setahu saya dalam industri-industri seperti itu ada yang namanya water treatment. Ya, water Hmm, treatment itu ada penyaringnya, ya, ada penyaringnya. Dan setahu saya di sana ada salah satu inovator dari water treatment dengan filter-filternya yang mampu menyaring limbah-limbah yang berbahaya sekelas logam berat seperti merkuri, kemudian juga zat-zat radioaktif. Ya, jadi apa namanya mengantisipasi radioaktif itu bisa hanya dengan memproduksi filter ya yang dia akan menetralkan radiasi itu gitu ya. Nah, eh, prinsip dari apa namanya detoksifikasi terhadap bukannya logam berat ya, radiasi sinar pengion ya itu sebetulnya berkaitan dengan eh, keseimbangan mikrobiota dan juga berkaitan dengan reaksi oksidan dan antioksidan ya. Ini menjawab juga pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana mekanisme SUBA dan USU menetralisir ya polutan-polutan yang terhirup yang tertangkap oleh paru-paru. Ya, jadi apa yang kita hirup itu dia memang terperangkap dalam paru-paru dan masuk ke usus ya. Dan kalau usus kita itu mengandung polifenol namanya. Polifenol itu zat aktif yang dia bersifat antioksidan tinggi ya, kemudian dia punya antiinflamasi karena kan itu akan memicu inflamasi ya. Nah, USU dan SUBA ini membantu kita mencegah inflamasi, mencegah stres oksidatif yang merusak DNA kita ya. Jadi kerusakan karena polusi itu kan akhirnya nanti menyebabkan kerusakan yang kronik ya. Termasuk tadi sampai memicu genetic instability ya. Jadi akhirnya gen kita itu gampang rusak, DNA kita gampang rusak. Nah, menjawab ini ya tentu begitu mekanismenya ya. Jadi dengan mencegah kerusakan DNA dan bahkan ya memperbaiki DNA kita. Ya kan sudah pernah kita bahas ya Pak Angga tentang betul, betul. Kerusakan DNA. bagaimana itu usus gold memperbaiki DNA ya melalui jalur yang berkaitan dengan protein-protein perbaikan seperti sirtuin ya sirtuin ya dan ini sudah dibuktikan ternyata bisa meningkatkan protein yang berfungsi untuk perbaikan sel yaitu sirtuin ya selain juga untuk sel imun ya karena ini juga akan mengganggu sel imun ya jadi ketika ada polusi maka keseimbangan sistem imun terganggu seseorang mudah rentan terkena infeksi itu salah satunya karena adanya gangguan fungsi pada sel imun. Nah, karena pemberian probiotik ini, sel imun kita itu berfungsi lebih baik. Ya, makrofag kita yang berfungsi untuk mendegradasi polutan-polutan tadi, ya, natural killer kita itu akan berfungsi lebih baik, gitu ya. Oke, Gitu. semoga menjawab ya teman-teman. Dan hari Ya, ini juga kebetulan ada Pak Ernest, founder dari EFC juga lagi di Jepang, lagi bareng sama 150 mungkin orang leader-leader EFC yang lagi berkesempatan untuk ke Jepang untuk factory visit. Sekarang mereka lagi lihat langsung sistem keamanannya itu seperti apa. Jadi yang takut-takut biasanya kan kayak, wah Jepang buang limbah. Ikan lagi kan, maksudnya kena di laut. Terus kita SOP, Utsukushi, Utsugo, semuanya ini dari ikan laut nih. Gimana nih? Wah takut nih. Itu udah ada perhitungannya semua teman-teman. Gak mungkin lah kita masih tetap jualan kan. Kalau ada yang kenapa-napa juga kita yang kena pasti kan. Ya gitu aja sebenarnya logikanya sih. iya. Lagian kan dalam proses produksi ada Q&A-nya ya, jadi Hmm. penjaminan mutunya. Nggak mungkin kita akan meloloskan produk yang dia mengandung zat yang bersifat berbahaya bagi tubuh manusia. Kan itu juga ada
penjaminan mutunya ya. Jadi, bahkan kita sudah bersertifikat organik ya. Jadi, eee, kalau misalnya kita diketahui setelah sertifikasi kok ternyata mengandung bahan itu tentu tidak akan dibiarkan ya oleh, baik oleh BPOM Betul. maupun oleh, dari Indonesia maupun oleh Jepang sendiri gitu Yes, ya. betul sekali. Oke, kalau gitu. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah tanya. Terima kasih untuk Dokter Susi juga untuk menemani kita semua, ya kan? Hari ini hari Sabtu weekend. Semoga Ya, selamat berhari Minggu iya, ya. yes. Kemudian jangan lupa bahagia ya. Jangan lupa belanja ya, belanja Iya, tanaman ya, tanaman yang siap. asli ya, bukan tanaman yang palsu. Oke, kalau gitu. Ya, Terima kasih, dokter. Terima kasih, teman-teman semuanya. Nanti videonya sama-sama. saya pin. Sampai jumpa Sampai ya. jumpa. Selamat sore semua. Assalamualaikum. Ya. Nanti videonya saya pin ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat di TikToknya. Oke, terima kasih. Sore semua.